Halo teman-teman, selamat datang di channel Bucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 30. Begitu ditemukan dalam keadaan tak sadar diri, salah seorang petugas langsung membopong tubuh Kamelia. Sudah menunggu mobil yang akan mengantar ke rumah sakit. Nilam hendak bertolak menuju mobilnya sendiri tahu Kamelia memeluk sambil sesegukan. "Tolong, aku." Nilam menoleh ke Alvaro, pria itu ternyata sudah siaga. Kamelia masih muram sepanjang perjalanan hingga mereka tiba di rumah sakit. Air matanya menggenang di pelupuk. Ada perasaan sedih melihat keadaan perempuan yang biasanya beringas itu. Seminggu berlalu pasca insiden penggerebekan. Kini Retno dan Dodi telah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah diduga, lawan politik mereka pasti memanfaatkan masalah ini dengan sangat baik. Tidak menutup kemungkinan karena campur tangan mereka Dodi dan Retno bisa segera diringkus. Luka di lengan dan punggung Kamelia sudah mulai mengering. Tapi, dokter belum mengizinkan untuk pulang. Di sini ketulusan Nilam sedang diuji, dia harus merawat seseorang yang membuatnya kehilangan kasih sayang seorang ibu. Tapi, bukan Nilam jika tak baik. Nyonya Alvaro dengan penuh kasih merawat wanita yang masih memiliki ikatan dengannya itu. Sudah lama Nilam ingin menuntut keadilan, harusnya ini saatnya. Tapi sekali lagi orang yang baik akan tetap baik meskipun ribuan kali mendapatkan kesempatan untuk membalaskan kesakitannya. Baru subuh dini hari Alvaro sampai di rumah ayahnya. Menjelang siang suami Nilam bertolak ke rumah istrinya. Niatnya tidak ingin mengganggu sang istri di pagi buta, tapi Alvaro justru dikejutkan dengan kabar bahwa subuh tadi Nilam diantar ke bandara oleh Pak Kadik. Memangnya Mas Al tidak berkabar dulu sama Bu Nilam? Wajar pertanyaan itu hadir, sebab agak lucu jika mereka sampai miskomunikasi. Alvaro menggaruk tengkuknya yang sebenarnya tidak gatal. Ditemani sama Bu Lisa beliau pergi. Agarnya informasi itu sedikit melegakan perasaan Alvaro. Katanya Neng Milea sakit ya, Mas. Pak Kadik yang tidak mendapat jawaban apapun dari pertanyaannya tidak berhenti terus mengajak Alvaro bicara. Baru setelah Pak Kadik menyebut nama putrinya Alvaro seolah tersadar. Kemarin jatuh dari sepeda, alhamdulillah sudah tidak apa-apa. Apa mungkin karena ini istrinya pulang ke Solo? Gegas Alvaro merogoh smartphone miliknya untuk mengecek apakah ada pesan dari sang istri. Dan ternyata benar, 3 panggilan tak terjawab dan 1 pesan yang isinya izin Nilam untuk pulang ke rumah mereka. Alvaro mengaku teledor, tanpa bertanya dulu pada orang yang dimintanya menjaga sang istri, langsung saja dia main pergi. Tapi di mana Kamelia? Di mana adik ibu, Pak? Tanya Alvaro pada sopir istrinya. Sejak kemarin dibawa Bu Lisa Mas, Bapak nggak tahu kemana. Loh, kedatangan Alvaro ke Jakarta untuk membicarakan tentang Safitri pada sang istri. Jika tidak ada kendala pekan depan wanita itu akan terbang kembali ke tanah air. Pulang kerja Alvaro gegas berangkat ke Jakarta sesuai jadwal. Tapi tidak menyangka dia tidak bertemu dengan sang istri. Istirahat dulu Mas. Mana bisa Alvaro istirahat, dia begitu kepikiran dengan istrinya. Kenapa dia bisa seteledor ini sih? Nomor istrinya tidak aktif, Alvaro memilih kembali ke tempat Tuan Udgom. Karena dia juga akan kembali ke Solo menyusul Nilam. Di kota Samarinda tepatnya di jembatan Sungai Mahakam seorang pria tengah berdiri menikmati pemandangan sungai yang begitu luas, dengan warna air yang kecoklatan. Hilir mudik kapal tongkang pengangkut batu bara lewat di bawah jembatan. Dia adalah Yuda yang ada janji temu dengan seseorang yang akan membahas rencana bisnis, tapi sudah lewat 1 jam dari janji temu orang yang dinanti tak kunjung datang.
Dilarang berdiri di atas jembatan. Nanti kena denda loh. Yuda ditegur oleh suara seorang wanita. Nimas nyengir, dia tadi sedang mengendarai mobil Honda Brio miliknya setelah membeli bakso langganan yang berada di dekat jembatan. Matanya menemukan sosok familiar yang membuatnya menghentikan mobilnya. Dan ternyata sosok itu benar Yuda. Loh kamu, kebetulan, apa jodoh nih, jumpa mulu. Senyum lelaki beranak satu itu terbit. Rekan kerjanya ini seorang wanita karir tapi gaya bahasanya ceplos. Dari mana? Bakso. Sendiri. Maunya sih ditemani kamu, tapi kamunya malah di sini. Senyum yang awalnya menyerupai bulan sabit berubah jadi kekehan kecil. Serius, Nimas? Dari mana? Dari mata turun ke hati. Sayang kalimat itu hanya diucapkan dalam hati. Serius dari beli bakso Yud. Kamu yang, Nilam terkesiap sebentar tapi segera membalas pelukan hangat suaminya. Lisa menatap cemburu pasangan di depannya. Lisa baru bangun ketika jam makan malam, wanita itu baru pulang dari keliling Solo 1 jam lalu langsung masuk ke kamar yang disiapkan Nilam dan baru turun lagi untuk ikut makan malam. Terima kasih sudah menemani istriku pulang. Ucap Alvaro tulus melihat ke arah Lisa sebentar. Benar hanya sekilas dan kembali menatap istrinya. Aku juga sedang ingin liburan. Jawab Lisa mendongak dari piringnya. Lusa ikut memperhatikan Alvaro tapi pemuda itu tetap fokus pada Nilam. So sweet sekali. Makanlah yang banyak, bisik Alvaro ketika ikut duduk di samping istrinya dan diam meraba perut Nilam dari balik meja. Usai makan dan membuat hati Lisa iri sebab keromantisan mereka. Alvaro membawa istrinya masuk ke dalam kamar untuk segera bersiap menjemput Milea. 2 koper besar masih berada di sudut ruangan, itu artinya barang Nilam masih belum dibereskan. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Nilam membawa semua barangnya? Apa Mas butuh bantuan? Nilam mendekat dan Alvaro mempersilahkan istrinya membantunya melepas kancing kemeja. Tangan Nilam bergerak lembut melepas seluruh kancing kemeja yang dikenakan suaminya. Alvaro memiringkan wajahnya sedikit untuk mengecup pipi Nilam yang seketika merona. Pinggang Nilam ditahan sebentar dan dia pun menggunakan kesempatan itu untuk menghirup aroma suaminya. Nilam selalu suka dengan aroma tubuh Alvaro. Andai saja mereka tidak harus segera pergi untuk menjemput Milea ke tempatnya mengaji, Nilam pasti akan terlena. Kita bisa terlambat, Milea pasti sudah menunggu. Nilam menukar kemeja suaminya dengan baju kaos, kemudian mendekati lemari tempat penyimpanan sepatu. Jangan pakai sepatu yang ada haknya, Alvaro mengingatkan. Alvaro ingin segera menanyakan mengapa istrinya tiba pulang ke Solo, kemana Camelia, dan hal lainnya yang sebenarnya ingin segera dia bicarakan. Tapi, masih menunggu waktu yang tepat agar tidak terburu-buru dan mampu memahami yang diinginkan istrinya nanti. Terkadang, wanita terlalu sulit dipahami. Laki tidak bisa sembarangan mengatur perempuan. Tuhan saja ngasih alis terkadang dia gambar ulang. Begitulah sikap wanita. Dan, Alvaro sebaik-baiknya laki yang terus berusaha memahami wanitanya. Tentunya dalam hal baik yang tak melanggar syariat agama yang mereka percaya. Cerita ini telah berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.